Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah dengan hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Arjawi Bilaru Syekh Abdul Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Bilaru Arba'in Muhammadina Zuriyatina Wali Asaditina Wal Masyahin Wal Mu'alim Rasulullah Al-Marhum Kiai Haji Ahmad Bajami Kiai Haji Sayyid Rasul Al-Marhum Kiai Haji Abdul Al-Marhum Kiai Haji Syekh Abdul Qadir dan Kiai Haji Ilyas Al-Marhum Abi Haji Muhammad bin Haji Saleh Haji Sayyidina Imran Wala Al-Marhum Kiai Haji Al-Fatuni bin Haji Al-Marhum Ustaz bin Haji Al-Fatuni Al-Marhum Wala bin Haji Ghazali bin Qul Al-Marhum Ustaz Hamid bin Haji Abdul Hamid bin Haji Jamal Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waghfir lahum wa yarhamhum wa ridhanu qawlan yasrahu wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus para masyarakat, para guru-guru, para asatidz, para terus sekalian bersama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan pengajian kita agar kita dapat oleh-olehnya juga memanfaatkan ilmu kita, mudah-mudahan menjadi berkah dunia dan akhirat kita. Amin. Kemudian sampaikan kepada para guru-guru kita semuanya apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca, apa yang kita apa yang kita hadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Melanjutkan kajian kita malam hari ini menggantikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin yang memang belum, sekali lagi saya sampaikan mohon maaf seluas-luasnya. Saya hanya mohon kepada sekalian ya kita berdoa bersama agar beliau disembuhkan dan jaga keberkahannya insyaallah ya. Amin. Sudah bertamu kepada kita. Amin. Di dalam kitab Nasul Ibad saya sampaikan pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaikum bimujalasatil ulama ay amilin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda alaikum bimujalasatil ulama, ya semestinya ya seyogyanya ya kalian itu duduk bersama ulama gitu. Tuh yang bagusnya begitu. Hai amilin, yakni ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Nah, duduknya bagaimana? Yang namanya orang berilmu ya, ini kan jamak ya. Yang namanya orang-orang yang berilmu dia tidak asal duduk. Duduknya orang yang berilmu, para ulama adalah pada majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama duduk begitu. Karena apa yang dia bawainya beban yang sangat besar, warisan yang sangat mulia. Al ulama warasatun anbiya begitu. Oleh karenanya, bapak-bapak para sekalian, kita disuruh untuk memuliakan ulama. Para guru-guru kita salah satunya adalah kita duduk bersama para ulama. Jadi sama ulama mah jangan takut banget gitu ya.
lantaran kita takutnya, mungkin kalau takutnya kita hormat ya kita malu karena seberapa sih ilmu kita dibandingkan itu, ya itu mau wajar begitu. Cuman sama ulama jangan sampai takut banget sama ilmunya. Ya kapan kita nanyanya sama siapa kalau nama ulama? Lantaran seluruh kehidupan kita yang kita orang yang beragama Islam artinya adalah menjalankan syariat agama Islam. Nah, syariat agama Islam itu dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian di Muhammad SAW, kemudian dibawa pada sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampai kepada kita. Syariat itu harus dipegang begitu. Tempat kita bertanya siapa? Enggak, kita nggak ketemu sama Nabi sekarang. Ya, kita nggak ketemu sama Nabi, tapi kita cinta sama Nabi. Nah, kita nanyanya kita cinta sama Nabi dari mana? Kita tahu ilmu dari mana? Ya dari ulama. Oleh karenanya Bapak sekalian, maka duduklah bersama ulama-ulama di mana? Ya ini salah satunya adalah di dalam majlis-majlis di majlis ilmu, dan itu adalah majlis yang tempat duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, kita tahu udah begini nih. Kayaknya kalau duduk sama ulama orang-orang baik, ya setidak-tidaknya mah ya kita mah jadi keikutan baiknya, begitu ya. Nah, kita bisa mengenal beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu, kita dikasih tahu. Yang pengen kita tahu, pengen kita perdalam, kita nanya, kan begitu. Nah itulah kalau kita duduk dengan ulama-ulama, kita mendapatkan keberkahan ulama. Sebagai semisalnya begini bapak-bapak sekalian, kalau kita menjadi, maaf sekali lagi, kita nyompirin ulama misalnya, nyompirin kiai lah gitu. Yang biasa kalau kita nyompir sendiri ya tiba-tiba ada motor yang ngebut nyenggol mobil misalnya, kalau kita nyompir sendiri kira-kira apa yang kita keluar kira-kira? Iya, ngamuk. Jalan sebelah gitu kali ya. Kurang ajar kali ya. Kali mah. Iya kali mah. Iya. Lantaran kita lagi bawa kiai nih. Ini mah baru sekedar anunya gini mah. Sirnya nih mah ya, bekasnya gitu. Ya, yang kita bawa kiai loh kenapa kita lagi ngomongin kayak enak. Iya. Karena kita tahu adab gitu. Sebenarnya kita, sebodoh-bodohnya kita dalam urusan begini nih, kita tuh masih punya adab. Kita mendiajarin orang tua kita masih punya adab. Beneran. Bisa jadi sholat memang jarang-jarang gitu ya. Tapi kita sama guru makanya di sini mah adabnya cakep-cakep gitu. Masih sopan, masih santun. Tahu ya bahasa nama begitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita menaruh hormat, kita menaruh adab pada guru-guru kita. Bahkan dalam sebuah literatur sampaikan juga kepada keluarga-keluarganya gitu. Makanya kalau mohon maaf Sansen Lirboyo itu jangankan kepada kiainya, kepada anggota kiainya anggota keluarganya juga takzim, masya Allah gitu. Ya, nah jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaikum bimujalasatil ulama, maka setidaknya seyogianya sebagai kamu adalah duduk bersama para ulama amilin, yakni ulama yang dia mengajarkan daripada ilmunya dan menjalankan mengamalkan daripada ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan daripada ahli hikmah, orang yang punya kebijaksanaan di dalam menentukan suatu nasihat ataupun suatu kebijakan-kebijakan. Ya, maka dengerin itu nasihat yang baik. Nasihat yang baik udah didengerin, maksudnya begitu. Jangan sampai kita itu sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sama aja dikasih peringatan apa kagak dikasih peringatan. Ya. Tetap aja enggak beriman begitu. Tapi kita ya sering dengar ayatnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sebenarnya saling nasihat-menasihati, cuman kita mah lebih senang nasihati. Cuma kalau lagi dinasihatin rasanya panas. Iya, Pak, benar. Kita lebih suka menasihati, tapi pada saat kita dikasih nasihat belum tentu bisa terima nasihat. Iya. Minta uang gue belum mah, kira gitu. Iya, misalnya saya nasihatin bapak nih. Ya bapak lagi iya gitu ya. Tapi pada saat saya dinasihatin belum tentu saya begitu.
Itu mah jangan begitu, jangan dicontoh. Mestinya pada saat kita memberikan nasihat dan kita mendapatkan nasihat juga sama posisinya. Apa? Kebaikan begitu. Karena di dalam setiap nasihat maka muncul kebaikan. Kan begitu ya. Kita kalau kasih nasihat malah tanya, ya kita tinggian kita. Lu baru baca kemarin tong. Iya, lagu mah hidup sebelum langit-langit ada sih. Ya. Itu 2 langit itu. Satu langit aja begitu tingginya, gimana 2 langit? Iya kan ya? Jadi langit-langit belum ada, gue juga tahu duluan gitu. Tuh jawaban orang dulu mah. Tapi nggak apa-apa, ambil baiknya. Ternyata bahwasanya kita itu disuruh mendengarkan orang-orang yang membawa nasihat hikmah, kebijaksanaan. Nah, kita pasti di dalam kehidupan akan dihadapkan pada beberapa pilihan-pilihan, gitu ya. Yang kadang-kadang kalau pilihannya putih sama hitam kita tahu, gitu ya. Yang baik yang buruk mungkin kita tahu. Cuman kadang-kadang yang subhat begitu, ya, yang ragu-ragu begitu. Ini salah apa benar? Begini salah apa benar? Gitu ya. Lantaran bisa jadi karena kita belum tahu ilmunya, ya. Lantaran bisa jadi kita emang nggak mau tahu. Ya, tapi itu kita hadapi. Tapi kita harus ada jawaban. Jangan kita mengambil satu kebijakan tanpa ilmunya. Bisa jadi kita sudah istihad gitu ya. Arah kiblat belah mana sih misalnya? Kan gitu. Kita lagi singgah. Arah kiblat belah mana sih? Kita pakai istihad. Istihad saya pokoknya arah kiblat kalau di Indonesia kalau terbit matahari di belah sono berarti lawannya barat. Berarti belah sono lawannya dah. Berarti kiblatnya belah sono karena kita tahu Indonesia mah berada sebelah timur Mekah gitu ya. Berarti barat adalah arah kiblat. Satu istihadnya. Kedua, bisa jadi kita pakai ilmu falak, enggak usah tinggi-tinggi ilmu falaknya. Ilmu bintang yang sederhana aja misalnya. Ilmu bintang yang sederhana. Oh, itu ada bintang pari misalnya. Kalau ada bintang pari tahu nggak Pak? Bintang pari itu atau kalau Scorpion lah misalnya. Ya, itu kan kalau lagi cerah Scorpion jelas tuh Pak. Nah, buntutnya belah mana, palanya belah mana kita tahu biasanya. Kalau palanya berarti belah sana begitu. Nanti lihat perhatiin dah gitu. Atau subuh pagi-pagi kita ngeliat ada bintang kalau bintang pagi itu namanya. Kan pasti ada di sono Pak, lihat di sono bintang pagi. Gitu. Oh berarti baratnya sama gitu. Artinya ijtihad kita udah berusaha berijtihad. Kalau saat berijtihad kita yakin dengan ilmu kita, setidak-tidaknya kita yakin itu kebenarannya gitu. Tapi kita berijtihad ya kagak. Ya gue nanya aja lah, kira-kira begitu. Bang, saya dari Bintaro nih. Kebetulan mampir di Bandung baru hari ini doang ini baru di Bandung gitu ya. Saya dari Bintaro. Baru sekalinya ke Bandung. Arah kiblat belah mana ya? Kan begitu ya misalnya. Dan musola kagak ada jauh gitu ya misalnya. Masih juga jauh. Kita mau sholat. Ya, lah daripada kita puyang-puyang, setidak-tidaknya kita nanya yang udah tahu. Harus. Kira-kira begitu kan ya? Kira-kira begitu. Artinya dalam urusan ilmu juga begitu. Artinya kita jangan pakai so tahu. Kecuali kalau kita udah tahu. Kalau kita kagak tahu kita nanya. Itu baru hal yang kecil itu. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Begitu, misalnya urusan wudu, urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, pergi haji, masya Allah pernikahan, perceraian, ya kan, hukum dagang, sama masya Allah, luas banget Pak. Cuman kita kan kagak mampu itu mungkin begitu. Orang kita mah juga ngajinya jarang-jarang. Lantaran kita ngaji sering juga belum tentu kita bisa. Kenapa? Kudu tertil gitu, untuk apa? Tartil gitu maksudnya begitu-begitu. Ya ilmunya kudu belajar dulu. Ya balaghahnya kudu tahu, fikihnya kudu tahu, syariatnya kudu tahu. Dan oleh karenanya maka dengarkanlah orang-orang yang punya ilmu begitu. Maka janganlah kita malu untuk bertanya dalam hal ilmu, dan juga jangan kita menjauhi daripada orang-orang yang memberikan hikmah. Makanya dengarkan
wastimai kalamil hukama, maka dengarkanlah bagimu kalimat-kalimat hikmah daripada ulama-ulama. Ay alladhina bi jatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa afwalihim, maka dikatakan yakni ulama yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala ya fi aqwalihim, di dalam perkataan-perkataan mereka, atau wa af'alihim, atau di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi perkataan sama perbuatannya itu nyeklek gitu. Ini benar ulama nih. Ini mah bukan ulama-ulama nih, ula-ulaan kali ini gitu ya. Tapi kalau ulama mah emang dia benar berilmu dan dia mengamalkan ilmu itu gitu. Ya. Ya Pak ya. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Banyak orang yang dia punya ilmu tapi tidak bisa dipegang ilmunya. Banyak orang yang tidak berilmu tapi dia beramal tanpa ilmu. Yang perlu kita cari adalah orang yang berilmu tapi dia mengamalkan ilmu ini. Dalam level kita, setidak-tidaknya di dalam unsur syariat yang diwajibkan saja itu merupakan keberuntungan buat kita. Ya. Yakni munculnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munculnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan kira-kira yang tadi itu, salatnya yang 5 waktu, puasanya yang wajib, ya, zakatnya yang wajib, itu yang mungkin perlu menjadi pegangan kita. Setidak-tidaknya itu kebahagiaan kita. Ya. Silakan ditambah dengan amal-amalan sunnah lainnya, masya Allah. Tambah ilmu-ilmu kajian-kajian lainnya. Sering ngaji di sini, ngaji di tempat lain. Masuk sekarang banyak-banyak pengajian-pengajian, Pak. Ya, kita tinggal pilih kita mau ngaji di mana. Ya, kita tinggal pilih. Tapi sekali lagi bahwasanya mengaji bukan sekedar duduk, bukan sekedar senang-senang, tapi kita ingin mendapatkan hikmah di dalam perkumpulan atau majelis kita. Ya sih, dari ini kita pulang bawa oleh-oleh dah, kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau kita pergi wisata, ya kan kita kalau ada teman kita sebelah tempat duduk kita, dia oleh-olehnya mampir ke tempat beli oleh-oleh, dia bawa peyem, dia bawa pulang kaling, dia bawa misalnya apa? Tomat, alpukat, ya. Kita nggak bawa apa-apa, kira-kira gitu Pak. Kira-kira gitu, kita bawa apa-apa. Daripada nggak bawa apa-apa, udah beli aja tuh kira-kira gitu ya. Yang murahan apa mungkin? Timbang katanya bawa oleh-oleh. Ada yang nggak bawa oleh-oleh, sampai sopir aja dibeliin oleh-oleh, kira-kira begitu. Ya, setidak-tidaknya di dalam urusan dunia kita bawa oleh-oleh. Ini urusan dunia, ngaji begitu kita perlu bawa oleh-oleh. Gitu. Apa hikmah? Oh ya, tadi diajarin begitu ya. Mudah-mudahan setidaknya ini saya nambah semangat saya, level iman saya nambah nambah satu tingkat gitu ya. Levelnya. Nah, jadi kita nambah mahabbah kita. Nah, itu pasti ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Kemudian fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyit. Yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, yakni dengan cahaya hikmah. Nah, kenapa kita mendengarkan kalimat hikmah gitu? Hati kita bisa jadi mati, enggak bergerak, enggak bisa menerima kebaikan lantaran kita enggak mau menerima hikmah. Hati kita jadi mati. Kenapa hati kita mati? Karena orang yang dia hatinya mati, maka dia nggak bisa menerima hal-hal kebaikan, apapun itu jenis kebaikannya. Nah, itu saya sampaikan, dari telinganya juga dia nggak mau dengar. Bagaimana masuk dalam hatinya? Dia menerima kebenaran, ya. Dia cuma ngomong di mulutnya, amanna billahi wal yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada akhir, tapi dia nggak laksanakan iman itu. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita mati, ya, kita lebih banyak sakit hatinya. Betul. Bisa irinya. Ya, bisa irinya, bisa dengkinya, bisa takaburnya. Ya. Kalau takabur mah kan kita mah sombong gitu ya. Kita lebih berasa lebih tinggi dari orang lain. Ya kan begitu ya. So, kalau dengki mah nggak pengen orang lain dapat kebahagiaan tuh, dengki itu ya. Sirik.
kalau iri mah jangan salah apa namanya? Kalau iri mah jangan gimana keburukan kalau iri itu ngiri kok kita enggak gitu loh. Dia doang dapat kebaikannya, kita kagak. Itu ngiri kita tuh. Ya. Kita dengki kalau orang lain itu dapat kebaikan, dapat kemuliaan, kita dengki banget ya. Kita pengennya orang itu dapat bencana, keburukan tuh dengki begitu. Ya jadi penyakitnya bisa jadi iri, bisa dengki, ya hasad betul. Bisa jadi kita takabur ya. Dan kalau udah penyakit begitu, maka tidak kita bisa menerima kebaikan dari orang lain walaupun sedikit. Nah, kira-kira nih kita nih dalam beberapa waktu sekarang coba dah pikir Bapak-Bapak sekalian. Coba untuk membuka, iya saya mah bukan siapa-siapa. Begitu dulu tuh. Bukanya begitu, menerima kita apa adanya untuk menghilangkan yang begitu. Iya ya. Satu, saya mah bukan apa-apa, saya mah cuma ciptaan Tuhan. Untung ada yang nasihatin saya. Kira begitu. Untung ada yang nasihatin saya. Coba kalau kagak ada yang nasihatin saya bisa masuk ke dalam jurang. Jadi kalau lagi nasihatin begitu, alhamdulillah ada yang nasihatin enggak apa-apa. Begitu, ya. Jadi maka dilanjutkan bahwasanya kama yuhil ardo maitata bima'il matar. Sebagaimana dihidupkannya bumi yang mati itu bima'il matar dengan air hujan. Jadi bumi ini dengan adanya air hujan jadi hidup. Ya, nggak gersang. Kan kita kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan hujan kagak datang-datang. Kayak ini sekarang. Masya Allah, ya. Air di dalam tanah masih ada. Terserap gitu ya. Iya. Susah banget. Yang menang mah yang dalaman dikit katanya mah. Tapi rezeki nggak begitu ternyata ya. Saya 9 meter masih dapat tuh. Gitu ya. Ya. Rezeki mah ternyata nggak begitu ya. Nggak mesti dalam. Lah saya 9 meter masih dapat. Iya, alhamdulillah. Yang 21 meter belum tentu dapat. Ya. Iya. Lemang lempengannya batu. Kosong di bawah. Begitu rezeki itu. Kita bersyukur dah begitu ya. Kita bersyukur. Oleh karenanya hati kita ini kudu sering kita hidupin dengan hadir-hadir dalam majelis-majelis ilmu ya. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, artinya gersang gitu ya. Gersang ini dengan turunnya air hujan. Kan gembira tuh. Katak saja gembira sampai si katak punya lagu. Ya, katak aja punya lagu gara-gara hujan tuh turun gitu. Nah, apalagi kita manusia memang kita membutuhkan air. Kita buat minum ya. Masuk ke dalam tanah, dalam tanah kita ambil. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu mah ya pompa apa namanya? Ya, wah dulu pakai bambu gini kerekan. Kan dulu kudu ngeluarin tenaga maksud saya. Iya, sekarang mah kudu ngeluarin duit. Iya. Gitu maksudnya. Ya. Jadi Masya Allah kita sebenarnya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya kita Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ini hati kita jangan dijadiin kering. Hati kita jangan kering. Artinya apa? Kita kagak demen ngaji, berarti itu hati kita kering. Kenapa? Karena kita gak bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, begitu. Padahal nasihat-nasihat yang baik adalah bahagian kita mengenal, tadi dikatakan adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Setidak-tidaknya kita sholat khusyuk gitu ya. Kita nggak bisa melihat Allah ya, tapi bahwasanya Allah itu pasti melihat kita. Seakan-akan Allah melihat kita. Ana yakin bahwa Allah itu pasti melihat kita. Kita memang kagak bisa melihat Allah. Gitu. Tapi kita yakin Allah Maha melihat kita. Nah, kalau kita terima nasihat-nasihat yang baik, hati kita itu ada saat-saat kita kan sering merenung, kita lebih sering mengeluh, ya. Kita tuh mungkin di pagi hari kita lebih sering mengeluh, ya. Padahal mengeluh itu bagian yang mencela diri kita, seakan-akan kita nggak ridho akan Allah Subhanahu wa taala, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidak-tidaknya beberapa hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita demen dulu dah. Kita demen dulu sama majelis zikir kita seneng aja dulu mendapatkan
hikmah ini, maka hikmah ini sekali banyak ya. Iya. Coba kalau atu-atu disalahin, nah kan ketujuh namanya, mana gak enak. Tapi kalau ini makan sekaligus semuanya dapat. Coba kalau satu yang tergesin, lah kan agak enak di mata orang, kira-kira begitu ya. Nah, itulah hikmah Pak, bijaksananya begitu. Makanya kalau ngaji ini hikmah bijaksananya tinggi Pak, dibandingkan kita coba cuma satu-satu, kecuali urusan ngaji ya, urusan ngaji di dalam tartil khususi ya satu-satu biar tahu mana yang benar mana yang salah, itu lain. Tapi kalau misal kita menyalahkan orang lain ya nggak bisa begitu, seakan-akan kita disalahin melulu, kapan benernya gua, bukan jadi malah dia demen, malah jadi dia jauh Iya. karena manis-manis ilmu kita. Masih ada sejumlah lagi. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamani ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku. Rasulullah gambarkan ini, sampaikan ini dalam hadisnya. Akan datang suatu masa ya, sayati zamani yafiruna minal ulama. Sayati zamani ala ummati yafiruna minal ulama. Nah, akan datang suatu masa ya, di mana umatku yafiruna minal ulama, dia jauh daripada ulama. Nah, sekarang kira-kira masih udah ada belum? Udah ada memang udah ada. Tapi enggak semuanya. Alhamdulillah masih banyak orang yang demen nama ulama. Nah, saya nggak tahu kalau baru Maya. Iya, baru. Kalau baru atau uang maksudnya. Kalau OE. Kalau ulama ini kita masih banyak yang nama ulama-ulama begitu. Nah, maka datang itu zaman di mana umatku yafiruna minal ulama, dia menjauhkan dirinya daripada ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih, ahli ilmu dalam syariat, hakikat, thariqat. Fayabtalihimullahu bisalasin bilayah, maka Allah akan berikan kepada mereka itu ya tiga kemurkaan, ya kebinasaan. Ya apa saja itu? Nih, kasih tiga. Awalaha, yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim, maka Allah angkatkan keberkahan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, maka Allah enggak kasih keberkahan. Hidupnya yang senantiasa dia jalankan tugasnya ya di kantor, di jalan dan sebagainya, menghidupi keluarganya ya. Kemudian dia memang mendapatkan hasil usahanya dari jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diangkatkan keberkahannya. Makan sih makan. Makan, minum, tapi berkahnya enggak ada. Bahkan menjadi nanti api neraka. Masya Allah, nauzubillah. Kita kayaknya berat banget ya. Baru atu aja kayaknya gua banget. Iya. Kayaknya kita, kayaknya saya. Ya Allah. Sekarang udah muncul yang begini. Kenapa? Nyari kerja, kalau bahasanya nyari kerja yang halal aja sulit, bagaimana? Yang haram aja sulit, bagaimana yang halal? Padahal itu buang yang jauh-jauh gitu mah. Kata-kata ya, itu masa kata-katanya itu ya. Kan dipakai orang yang nggak ngerti, jadi pakai. Gitu. Makanya jangan sekata-katanya dah. Ya, yang pertama maka dijauhkan atau diangkatkan keberkahannya di dalam apa usaha-usaha di dalam kehidupannya. Wasaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala, maka akan Allah utus daripadanya, alaihim, daripadanya itu kepada mereka, sultanan zaliman, pemimpin atau sultan yang zalim. Dua. Kita nggak tahu dari sudut zalimnya yang mana, kita nggak tahu. Tapi orang sudah berbagai pendapat begitu ya. Ya kan? Bisa jadi karena kebijakannya bertentangan dengan kepentingan umum begitu. Padahal untungnya negara kita itu musyawarah mufakat. Artinya segala kepentingan negara ya itu
masuk ke dalam apa namanya tuh musyawarah dulu. Kita punya DPRD, kita punya DPR ya. Coba kalau langsung apa monarki lah negara kerajaan. Ya kalau gua begitu Iya, gua akan gitu. Iya, agak bisa begitu. Kata gua begitu kudu begitu tuh kalau monarki mah gitu. Untung-untungnya kalau soalnya monarki rajanya raja yang adil mah bagus. Cuman kalau rajanya yang zalim, naudzubillah min Jalan. Nah, untungnya negara kita tuh sistem pemerintahnya presidentil gitu ya. Artinya presiden tidak punya kekuasaan penuh terhadap suatu kebijakan yang ada kepentingan umumnya. Dia cuma ngusulin, ya, dia cuma rancangan gitu ya. Baru dia masuk ke dalam DPR atau DPRD. Nah, rumusan itu di apa namanya? Baru tuh masuk ke dalam DPR untuk disahkan begitu. Jadinya masih ada kita kebijakan-kebijakan. Ya Allah alam bagaimana kita memandangi masing-masing. Cuman kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah Indonesia ini diberikan pemimpin yang zalim. Tapi kita nyata sekarang kita masih bisa enak makan ya, Pak ya. Kita masih bisa enak minum ya. Kita masih bisa enak kerja ya. Walaupun begini artinya apa? Allah ini ngasih berkah masih. Kita masih dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira begitu. Kita nggak tahu di sebelah negara yang lain perang saudara. Ya, sebangsa sesuku dia perang. Dan lantaran hal-hal misalnya ideologis. Kan kita mah ideologisnya macam-macam sini ya. Ya, ideologis macam-macam, tapi kita masih bisa musyawarah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi walafiat ya. Amin. Satu lagi Bapak sekalian, karena tadi sebutnya 3, saya bersutin 2. Wasalisa yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, maka dia akan keluar daripada dunia ai maut yakni mati bighairi iman tanpa dia membawa iman. Nah, inilah celakanya nanti. Kenapa? Kalau yang 2 kita masih ada di dunia. Nomor 1, nomor 2 kita masih ada di dunia tuh ya. Iya. Ini mah yang ketiga kita mati nggak bawa iman. Nah, hal itu yang menjadikan kita nanti menjadi orang yang rugi. Oleh karenanya, untung kita masih saling mendapatkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ngobrol-ngobrol aja jadi hikmah. Kalau ngobrolnya saja jadi hikmah, apalagi ngajinya. Kira-kira gitu. Jadi ngobrolnya saja jadi hikmah. Gak apa-apa, sedang guru bercanda, tapi jadi hikmah. Orang dulu bercandanya begitu ya. Apa bahasanya kalau bercandanya? Iya, tempat ngumpul bercanda. Iya, bercanda tuh bercanda, tapi hikmah kalau dipikir. Bukan asal celah orang, enggak. Memang itu hikmah. Nah, itulah kebiasaan kita yang baik. Mudah-mudahan sekalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang saya sampaikan membuka hati kita untuk kita menerima hikmah yang baik dan kita mendengarkan hikmah yang baik, kemudian kita laksanakan kebaikan-kebaikan hikmah itu hingga kita menjadi orang yang berhikmah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan kita di dalam badan iman dan Islam. Demikian dari saya, mohon maaf kalau saya sampaikan ini dan kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang 25. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita sama yaitu Ustaz Abdul Rahman.